Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Peserta didik baru siswa-siswi SMA Negeri 1 Sentolo, kami dari Koramil Sentolo pada siang hari ini akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan, yaitu dengan sub materi 4 pilar kebangsaan. Namun sebelum materi saya sampaikan, tidak ada jeleknya saya akan memperkenalkan diri. Nama Sersan Mayor Ngatijan. Tugas sehari-hari di Koramil 07 Sentolo, Kodim 0731 Kulon Progo. Anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri Sentolo yang saya cintai. Sebagai insan yang beriman, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan taufik, rahmat, hidayah, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam kegiatan orientasi peserta didik baru SMA Negeri 1 Sentolo. Untuk menyingkat waktu, langsung masuk materi, yaitu wawasan kebangsaan dengan sub materi konsensus kebangsaan. Namun kita sebelum masuk materi, kita harus tahu betul apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang seseorang terhadap diri dan tanah air sebagai negara kepulauan. Sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Sedangkan 4 konsensus kebangsaan itu, yang pertama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus paham betul sebagai generasi penerus sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Lebih kurang 350 tahun para pejuang meraih kemerdekaan, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kita juga harus mengerti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai beberapa pulau, terdiri dari beberapa pulau. Dengan demikian kita harus mengerti berapa pulau yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau-pulau yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan ada 17.504 pulau. Sedangkan yang sudah terdaftar mempunyai nama-nama baku di Perserikatan Bangsa-Bangsa ada 16.056 pulau. Dengan demikian kita sebagai siswa harus paham betul, harus mengerti keberadaan pulau-pulau yang berada di Indonesia. Sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri khas Nusantara dengan batas-batas dan bagian-bagian wilayahnya diatur atau ditetapkan dalam undang-undang. Itu adalah sedikit sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian poin yang kedua adalah Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus paham betul, tidak hanya hafal, tapi paham dan mengerti. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara kesatuan Republik Indonesia adalah berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal yang selanjutnya, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan melaksanakan kepercayaan masing-masing. Kemudian cara pengamalan sila yang pertama, kita sebagai generasi penerus, sebagai siswa harus mengerti. Contohnya dalam pengamalan sila yang pertama adalah kita saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Kemudian kita tidak boleh memaksa suatu kepercayaan kepada orang lain. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentunya kita harus paham betul apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai siswa tidak usah muluk-muluk mengartikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sudah bersikap tepo sliro terhadap sesama rekan, sudah saling tolong menolong, berarti anak-anakku sekalian sudah melaksanakan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian untuk yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Tentunya kita sebagai siswa juga harus mengerti apa sila persatuan Indonesia. Dengan demikian, kalau kita sudah mengerti apa persatuan Indonesia, kita dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah bisa mengamalkannya. Suatu contoh, kita mengikuti kegiatan-kegiatan upacara memperingati hari-hari besar nasional, itu juga sudah salah satu contoh mengamalkan sila persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita pun juga harus mengerti apa itu sila keempat. Dengan demikian adik-adik sebagai siswa tentunya di kemudian hari mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, suatu contoh kegiatan OSIS. Tentunya dalam menyampaikan usulan atau gagasan tentunya diselesaikan dengan asas musyawarah untuk mufakat. Itu salah satu pengamalan sila yang keempat. Segala satu keputusan dilaksanakan dengan asas musyawarah untuk mufakat, dan kita harus menghormati keputusan musyawarah tersebut. Kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada 11 butir yang perlu adik-adik ketahui. Namun sebagai siswa kita tidak harus semua. Kita ambil contoh, yaitu tidak hidup boros. Itu juga sudah salah satu pengamalan sila yang kelima. Ya, rajin menabung, itu juga salah satu pengamalan sila yang kelima. Masuk konsensus yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus mengerti apa itu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah hak dasar yang tertulis atau hukum dasar yang tertulis. Kemudian undang-undang tersebut juga di sampingnya ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang terpelihara atas penyelenggaraan negara. Itu yang dimaksud dengan undang-undang dasar. Kita harus mengerti, kita harus paham betul apa itu undang-undang dasar. Kemudian masuk yang konsensus yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus sadar betul bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa
ribu pulau, beberapa suku adat, agama, suku, dan golongan. Makanya dalam lambang Garuda Pancasila ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan arti walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Dengan demikian setelah kita paham juga kita saling menghormati terhadap pemeluk agama, pemeluk budaya, suku, apalagi golongan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus satu suara, kita bangsa Indonesia. Sesuai pasal 35, bendera Indonesia adalah bendera merah putih. Kemudian pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian pasal 36A, lambang negara adalah Garuda Pancasila yang di situ ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian segala sesuatu, segala hal yang saya sampaikan itu adalah berdasarkan undang-undang dan pasal-pasal yang berada di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian setelah saya sampaikan, adik-adik sebagai siswa, adik-adik sebagai generasi penerus sudah mengerti dan paham yang apa itu wawasan kebangsaan dan diimplementasikan dengan bela negara. Bela negara pada saat ini tidak harus angkat senjata, namun bela negara pada saat ini adalah sesuaikan dengan porsi masing-masing. Adik-adik sebagai pelajar harus giat, rajin dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Karena adik-adik adalah sebagai generasi penerus bangsa. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, selamat belajar dan berlatih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam.